Halo Mas Ari, sehat? Halo Om Ded, sehat. Udah balik Om Ded? Sudah balik, alhamdulillah sudah balik Iya, selamat di Bandung. iya. Kali ini kita mau bahas tentang pemilihan komputer untuk CNC ya Mas Ari ya? Oh iya, boleh. Oh iya sih. Oh iya, Oh iya iya. masa oh enggak? Ya sudah Mas Ari, Ya, sebelum saya nanya, jelasin dulu dong tentang komputer untuk CNC itu gimana gitu, nanti saya nanya-nanya. komputer sensi gimana? Mhm. Kayak gimana ya? Kayak gimana ya? Bentuknya harus bulat, bentuknya harus kotak, itu Oh, enggak ya? sebenarnya kalau milih komputernya harus disesuaikan dengan software apa yang mau kita pakai. Apakah kita mau pakai Match3, pakai Keycam, atau pakai software-software lain yang mungkin seperti USB CNC controller dan lain-lain kan kita mesti sesuaikan dengan softwarenya itu. Nah, kalau menggunakan yang USB biasanya sih pemilihan komputernya lebih variatif ya, lebih nggak ada batasan harus gimana gimana. Mhm. Tapi kalau misalkan softwarenya kerjanya itu menggunakan LPT Mhm. DB25. Nah, kita mesti cari komputer yang memang dilengkapi dengan LPT port DB25 itu. Mhm. Paling itu aja sih yang jadi batasan umumnya. Jadi kalau USB lebih banyak variasinya ya, kalau USB Ya, ya? kalau USB kan kita beli laptop juga bisa USB, beli komputer model apa juga bisa USB. Jadi lebih lebih variatif lah ya, lebih banyak banyak yang bisa dibeli. Tapi kalau yang misalkan kita pakai software yang populer Match3 gitu ya, Mhm. artian kan kita pakai LPT itu DB25. Nah, rata-rata kan laptop zaman sekarang kan nggak ada DB25-nya itu kan. Mhm. Mhm. Meskipun kalau kita cari di tumpukan jerami ya ada-ada juga, tapi jarang banget, jarang Kalau banget. jarang bisa pakai PCI gitu bisa nggak, Mas Adi? Pakai PCI bisa, Mhm. bisa, tapi ada yang nggak bisa. Ada Jadi yang nggak bisa. Mhm. jadi Itu gimana ya? komputernya apa PCI-nya ya maksudnya yang nggak bisa? Apa Gini gini, jenis PCI-nya? Mhm. maksudnya PCI itu laptop dipasangin PCI atau gimana? Eee, Komputer Nggak mungkin bisa, ya? komputer Komputer kan. mungkin ya? Nah, komputer yang pakai PCI itu gini, saya pernah cobain itu yang ada seri seri apanya gitu, aku Mhm. nggak nggak hafal lah ya. Itu bisa jalan pakai PCI, Bisa ya. Cuman ada bisa. beberapa jenis PCI mungkin yang nggak bisa. Iya gitu maksud yang Jadi mau kalau saya kalau omong. komputernya support PCI ya bisa ya, asalkan Bisa, jenis PCI-nya aja yang cari yang cocok untuk. cara yang cocok. Iya betul. Oke, menarik. Ngomong-ngomong soal Mahdi tadi bahas Mahtri kan. Kan Mahtri yang ada Ya. juga yang USB ya? Ada apa? Ada juga Mahtri USB ya? Mac3 itu dari sononya kan harusnya memang didesain untuk parallel port ya, Mhm. dari sononya. Kemudian ada driver atau plugin tambahan yang memang dikondisikan untuk dia kerja pakai USB. Mhm. Ya, uh, kalau untuk fungsional CNC router atau Mhm. CNC bubut mungkin bisa. Tapi kan kita juga sering temui di mana USB Maestri itu ketika digunakan di CNC plasma itu tidak bisa bekerja optimal, beberapa fungsinya tidak berfungsi dengan seharusnya. Mhm. Ya, jadi ya masih ada celah di situ yang nggak bisa difungsikan gitu. Jadi kesimpulannya kalau Mahtri itu better paralel aja ya? Kalau Maestri better paralel aja. Mahtri better. Jadi apa tuh ya? Apa ini Maestri kan ada USB, ada drivernya, ada pluginnya, iya bisa dipakai, iya betul untuk router, untuk bubut bisa. Tapi
kita mesti eksplorasi lagi yang namanya Maestri itu kan fungsionalnya banyak sekali tuh fungsi-fungsinya. Kemungkinan di router atau di buku juga ada yang nggak kerja juga. Soalnya di plasma kan kita jumpai ada yang nggak kerja gitu. Iya, iya, iya. Salah satunya mungkin kefungsian apa itu? THC apa? Apa? Ya itulah ya THC up THC down kan nggak bisa bekerja di USB kan. Hmm. USB Maestri yang di pasaran itu. Kalau komunikasinya sendiri gimana antara PAL dan serial? Apa ada kalau USB ada delay-nya atau gimana? Kecepatan bacanya? Sama aja. Kalau sudah jadi mesin CNC ya harusnya sama aja. Harus real to real ya. Harus real ya. Cuman beda cara mungkin kalau misalkan pakai paralel itu perintah dari komputer itu langsung diterjemahkan dalam bentuk paralel langsung ke driver. Kalau misalkan USB kan berarti kan ada semacam buffer atau shift register yang untuk merekam sementara dari data dari komputer, kemudian nanti dilempar ke driver harus bareng gitu. Jadi prinsipnya sih gitu. Jadi antara serial sama paralel seperti itu sama aja sih ininya. Soalnya Kalau saya kalau pernah pakai hasilnya. itu Mas, pakai keyboard tuh, up sama misalnya maju sama kanan kiri gitu nggak bisa dipencet barengan kalau yang USB. Kalau Kalau yang yang USB bareng kan bisa ya. bisa. Yang USB nggak Kalau bisa. itu lebih lebih pada mungkin ininya ya, Plugin softwarenya ya, ya, pluginnya ya pluginnya. plugin ya. Jadi mungkin itu kalau di Matrix seperti itu, tapi nggak harus semua USB kayak gitu. Di RBL misalnya gitu kan juga nggak bisa kan X sama Y pencet barengan gitu ya. Iya iya, mungkin. Hmm, hmm, hmm. Mungkin, tapi coba gini deh, jangan pakai GRBL ataupun Max3. Coba pakai USB CNC control yang memang didesain untuk komunikasi CNC USB gitu. Ya kalau kayak paket yang USB gitu bisa ya. Lah ya, Hmm. ya gitulah ya. Itu nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu urgent lah. Terlalu gimana gitu ya. Nggak terlalu fundamental. Balik lagi ke paralel deh. Balik lagi ke Ah, paralel deh. Syaratnya itu supaya supaya apa namanya Mahri itu bisa berjalan dengan sistem paralel itu apa aja syaratnya, Mas? syarat apa? Syaratnya itu Mahtri bisa berjalan, ya Mahtri yang berdasarkan paralel ya, bisa Hmm. berjalan tanpa gangguan itu syaratnya apa aja? Apa komputernya, settingan apanya gitu atau gimana, Mas? Apakah harus Syaratnya. harus Windows-nya 64 bit gitu atau Ya 30? sudah gini. Hmm. Sebenarnya kan kalau minimal requirement komputer untuk Mac3 kan ada di airsoftnya ya Hmm. di pembuatnya. Hmm. Kalau di kita biasanya kan kalau komputer itu pakai G41 LGA 775. Hmm. Kemudian prosesornya pakai dual core. Hmm. Dual core atau core duo boleh. Cukup ya. Terus Hmm. cukup. Memori kita pakai 2 giga. Hmm. 2 GB. Kemudian kalau hard disk seikhlasnya saja boleh. Mungkin 80 GB, 160 GB. Seikhlasnya lah ya. Kemudian kalau apalagi power supply sama casing ya kasih yang bagusan lah kalau untuk plasma ya. Kalau untuk plasma, kalau yang untuk router atau bubut bolehlah standarnya lah. Nah, terus apalagi? Pastikan itu tadi aja G41-nya ada parallel portnya. Jadi ada juga yang G41 ternyata nggak ada parallel portnya. Dan pastikan aktif mungkin ya, Pak Ya Delportnya. pastikan aktif. Nah, udah gitu sekarang Windowsnya pakai Windows XP atau Windows 7 boleh. Dan perlu digarisbawahi Max 3 itu kerjanya di Windows 7 32 bit. Jangan pakai 64 bit. Di garis bawah ya 32 bit jangan 64 bit. Kalau 64 bit nanti nggak jalan. Jadi ketika
teman-teman atau kawan-kawan ini kok Maestri saya nggak jalan, coba cek Windows-nya dulu apakah 64 ataukah 32. Kalau dicek ternyata 64, ya pantes kalau nggak jalan. Kemudian apalagi? Oh, Windows udah. Oh, Terus, satu lagi Mas, mungkin ada teman-teman yang pakai build up tuh. Pakai build up. Itu udah 32 bit Mas. File outputnya juga sudah aktif. Nah, terus kemudian tetap nggak jalan Mas. nggak jalan. Tetap nggak jalan. Setelah dicek di BIOS-nya itu alamatnya itu 0x278. Oke. Di Mastrinya itu juga ada alamat untuk menyimpan untuk ganti alamat itu nggak Mas? Ada. Itu cukup Jadi ganti aja berarti ya? Cukup diganti aja ya alamatnya? Ya, kalau nggak jalan mungkin yang perlu dicek pertama kali ya kita masuk BIOS-nya, kemudian kita aktifkan mode parallel port-nya, terus kita cek ke alamat parallel port-nya itu di berapa, atau seperti tadi di 278 atau di 378. Nanti setelah masuk ke MAC3, nanti kita sesuaikan, disamakan dengan alamat yang tadi kita lihat di BIOS. Seperti itu. Jadi itu juga sering membuat keluhan kalau kenapa di komputer saya nggak jalan. Tapi Kemudian yang kalau cara terbanyak, penginstalan ada langkah atau prosedurnya yang tepat nggak Mas? Kalau ya gini, oke, kalau nggak jalan itu masalah paling banyak itu ternyata Windows-nya 64 bit. Kemudian cara penginstalan, ketika kita install itu proses penginstalan Mac3 nanti ada satu proses penginstalan driver paralel. Nah, itu ditekan aja continue anyway atau pokoknya itu harus diinstal, jangan nggak diinstal. Pastikan proses penginstalan driver itu berjalan. Oke, kalau itu sudah finish, proses penginstalan driver itu sudah finish, pastikan si Mac3 itu restart dulu. Maksudnya harus di restart dulu ya? Ya, biasanya kan auto restart itu. Turun. Anda kok bercanda? Anda kok malah main petak umpet, ini gimana nih Om Ded ini? Ya, lanjut. Sampai mana tadi, kan lupa kan? Iya, harus di restart dulu. Setelah penginstalan selesai, yakinkan kita restart dulu sebelum memasukkan lisensi. Nah, setelah restart kita masukkan lisensi, ya sudah, baru kita coba. Kita masukkan alamat-alamat sesuai dengan breakout board-nya atau sesuai dengan pin-pin yang kita pakai. Nah, untuk ininya sendiri, kalau untuk plasma lebih baik milih Mac3 Plasma atau Mac3 Mil, Mas? Lebih baik gini, kalau untuk fungsional Mac3 kita pakai, misalkan kita mau bikin CNC router atau CNC milling, ya kita pakainya CNC milling. Kalau kita mau pakai bubut, ya kita pakainya mode CNC, di Mac3-nya mode CNC bubut. Nah, kalau kita pakainya CNC plasma, nah kita pakai modenya CNC milling. Iya. Jadi jangan pakai yang CNC plasma. Iya. Pakailah CNC milling gitu. Oke. Nah, itu Mas. Ini ceritanya ini mesinnya sudah jalan ya, sudah terinstall, inputnya sudah diinput dengan bagus, sudah jalan lah ya Mas. Masalah di komputernya lagi tuh kalau ada banyak terjadi itu nge-restart itu Mas komputernya Mas. Kalau sudah pakai plasma atau pakai milling ya, itu tiba-tiba suka nge-restart sendiri komputernya. Itu apa Mas sebenarnya masalahnya dan apa solusi? Nge-restart ya? Ini nge-restartnya ketika spindle on, ketika plasma on, atau tiba-tiba komputer yang nge-restart? Ketika on, Mas. Ketika plasma on? Iya. Ketika plasma on ya?
gini, kalau ketika plasma on dia ngerestart, tentunya ada gangguan dari luar ya, mungkin berupa bisa jadi dari listriknya yang tiba-tiba turun terganggu karena hentakan plasma itu, bisa karena interferensi dari plasma itu, dan itu juga bisa jadi bukan karena plasma aja, spindle juga bisa seperti itu. Spindle juga bisa seperti itu. Nah, ya kalau restartnya itu ya penyebabnya itu. Caranya gimana biar nggak restart? Biasanya gini, kita harus perbaiki dulu kualitas power supply-nya. Nah, kalau kita sekiranya power supply itu sudah bagus, berarti kita harus perbaiki juga kualitas power inputnya. Entah kita menggunakan apa namanya itu UPS atau apa namanya pure generator. Jadi ketika listrik itu dilewatkan ke situ nanti apa namanya kualitas dari sinusoidal dari keluarnya listrik AC itu menjadi lebih baik. Nah, itu akan membantu mengurangi hentakan dari ketika plasma memotong tadi. Nah, kalau soal interferensi itu bisa juga kita perbaiki kualitas underground dari sistem keseluruhan. Jadi itu akan mengurangi apa namanya efek interferensi dari plasmanya tadi. Jadi kalau yang dimaksud restart itu restart karena itu ya itu beberapa solusi untuk membuat itu selesai. Oke. Ya. Menarik ya berarti ya. Soal komputer aja banyak ya. Ya, sebenarnya kalau urusannya milling atau bubut sih jarang terjadi ya. Kalau urusannya plasma mungkin akan, oh ya mesin itu kayak gitu, oh iya bener, apa namanya itu terjadi gitu. Monitor blinking kah gitu. Kalau komputernya Terjadi. nge-restart tapi blue screen itu apa mas masalahnya mas? Biasanya kan Nah, kalau nge-restart aja ini kadang-kadang juga teman-teman muncul blue screen itu pas pada saat mau restart komputernya. Itu masalahnya apa kalau blue screen mas? kalau blue screen kan bisa dilihat di komen errornya itu bang. Oke. Kalau 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 nggak tahu mungkin Mas Dedi punya jawaban soal itu. Tapi Nggak kemarin itu tahu saya. kayak punya di Andi Blitar itu dia ngerestart dan blue screen. Waktu itu coba ganti memorinya selesai. Biasanya kalau saya kalau blue screen biasanya hardware-nya kena aja udah. Cari Nah, aja iya. di Google apa masalahnya. Itu biasanya ada komen errornya kan apanya Iya yang kan. ini masalah. Nah, Oh, keren ya. Banyak masalahnya ya. iya banyak. Oke. Iya masalah kita sendiri banyak ditambah masalah plasma ya. Jangan curhat gitu deh. Nanti saya ikut-ikutan curhat ini gimana. Iya, jadi nggak selesai-selesai kerjaan kita. Ya, menurut saya sih udah cukup banyak juga ya penjelasan tentang komputer ya. Intinya begitu ya Ya, tadi ya. Jadi intinya ya, kalau komputer itu tergantung sistem yang software yang mau dipakainya apa ya, gitu, Mas. tergantung softwarenya. Yang Hmm. penting kalau gini, mungkin kesimpulannya gini, kalau kita mau pakai software yang paling banyak dipakai dalam Match3, yang pertama uh, uh, pakai tadi G41 LGA775 dual core 2 GB. Ya, udah itu. Kemudian jangan pakai ini ya. Jangan pakai Windows 64 bit, pakailah Windows 32 bit. Jangan pakai USB to parallel converter. Ya. Kenapa Mas nggak boleh? Jangan pakai USB to parallel converter karena Anda akan kecewa, nggak jalan. Oh nggak jalan ya kalau pakai konverter ya Mas? Ya nggak jalan. Kalau USB to parallel converter itu kan sebenarnya serial ke ya serial lah ya. Sementara yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan output Match3 itu kan paralel. Kalau UC100 itu gimana? UC100?
Itu kan Human entry kan bukan. cuma iya, kan itu ada seperti alatnya lagi di dalam dongle-nya itu kan. Nah, perintahnya itu disimpan dulu di situ, baru sebelum dikeluarkan di driver-drivernya atau broker board-nya. Jadi sebenarnya kalau UC 1000, UC 1000 itu minuman ya, UC 100 ya. UC Micro 100. sih. Nah, itu kan ada ininya juga, ada driver atau ada pluginnya juga. Jadi fungsionalnya ya seperti USB Max 3 itu. Oke, paham. Jangan pakai konverter lah intinya ya, Mas. Intinya jangan pakai USB itu parallel converter yang di pasaran itu. Di pasaran. Kalau pakai micro C itu ya nggak apa-apa. Oke, baik. Begitu Om Ded. Nah, ini siap. lumayan udah. Ya, makasih Mas. Ya. Ya, penjelasannya sudah cukup banyak juga dan pastinya membantu teman-teman semua dalam pemilihan komputernya nih, Mas. Ya. Oke. Ya. Oke, mungkin Mas ada tambahan lain mungkin sebelum kita tutup, Mas? Saya tambahi Merdeka. Oke, demikian penjelasan dari Mas Hari tentang pemilihan komputer untuk CNC ya teman-teman. Semoga ilmu dari Mas Hari membantu dan nantikan konten tanya Mas Hari selanjutnya dengan tema yang berbeda. Oke, terima kasih teman-teman. Bye. Terima kasih, bye-bye.